Kekuatan dagang Tiongkok menyeramkan. Hal ini sangat sering membuat iri saya selaku rakyat biasa. Kok bisa ya Tiongkok hanya dalam 20 tahun bisa menguasai perdagangan dunia, mengalahkan Amerika secara pangsa pasar tentunya. Kita perhatikan gambar ini. Yang sebelah kiri adalah data penguasaan perdagangan dunia di tahun 2000-an oleh Amerika, dan pada tahun 2024 warna merah digambarkan di sebelah kanan, di mana Tiongkok adalah warna merah tersebut sudah menguasai mayoritas perdagangannya. Kok Indonesia nggak bisa kayak mereka sih? Itu pertanyaan yang paling mendalam. Tiongkok itu menguasai semua barang retail dunia yang semua itu dibangun dalam kurun waktu 40 tahun, yang mana dalam 20 tahun terakhir panen raya, di mana kekuatan ekonomi dapat dijadikan kekuatan tekan atau economic approach, bisa menjadikan penjajahan jenis baru, namun semua orang tidak bisa menghindari Tiongkok. Kita ke perang tarif Amerika dan Tiongkok. Sebelumnya Trump pernah melakukan pada tahun 2017 kepada Tiongkok dan cukup membuat Tiongkok kerepotan sampai akhir masa jabatan Trump di tahun 2020. Ketika Biden yang menjabat, beliau itu orangnya sangat korup dan sangat politik di dalam mengelola Amerika. Dalam 4 tahun, Amerika lupa, sehingga Tiongkok belajar dan ngegas dengan strategi, yaitu pertama menguasai teknologi, kedua menguasai militer, dan ketiga menguasai perdagangan. Dulu di tahun 2017 Tiongkok hanya punya kekuatan dagang dan belum kekuatan teknologi, juga belum membangun mesin perangnya. Dalam 8 tahun terakhir sejak tahun 2017 tersebut, Tiongkok mengejar ketinggalan. Beijing membangun militer, salah satunya memiliki J-36 Stealth, kemudian kapal amfibi terbesar sebagai landing craft personel militer, kemudian komunikasi 10G, kemudian memiliki Manus dan DeepSeek AI di atas ChatGPT, juga menguasai retail, bisnis dunia. Amerika menguji Tiongkok dengan tarif hingga 245% oleh Trump. Ternyata Tiongkok cuek aja. Bahkan sekarang terbukti Amerika yang berdampak negatif, dan Trump bukan hanya blink satu kali atau kedip satu kali, tapi kedap-kedip berkali-kali, tanda genit, memainkan matanya. Akhirnya Amerika gagal menguji Tiongkok dan sepakat turunkan tarif impor. Delegasi pemerintah Amerika dan Tiongkok mengumumkan bahwa mereka telah sepakat untuk memangkas tarif resiprokal untuk saat ini, yang ternyata mengganggu prospek global. Juga dalam negeri Amerika terganggu dan membuat pasar keuangan kedua negara tersebut mengalami gonjang-ganjing. Kedua belah pihak telah sepakat untuk menghentikan sementara penerapan tarif impor selama 90 hari, di mana tarif akan turun menjadi 10%. Pertemuan yang dilaksanakan di Jenewa itu merupakan interaksi tatap muka pertama antara pejabat senior ekonomi Amerika dan Tiongkok sejak Trump kembali berkuasa dan meluncurkan serangan tarif global yang memberlakukan bea masuk yang sangat besar terhadap Tiongkok. Sejak menjabat per Januari, Trump telah menaikkan tarif yang dibayarkan oleh importir Amerika untuk barang-barang dari Tiongkok menjadi 145%. Tarif ini dinilai sebagai tambahan dari tarif yang dikenakan pada barang-barang Tiongkok. Tiongkok membalas dengan memberlakukan pembatasan ekspor pada beberapa komoditas yang memiliki peran penting bagi produsen senjata dan barang-barang elektronik konsumen Amerika, dan menaikkan tarif pada barang-barang Amerika menjadi 125%. Sengketa tarif menyebabkan perdagangan dua negara ini senilai hampir 600 miliar dolar atau billion dolar terpaksa berhenti, mengganggu rantai pasok, memicu kekhawatiran akan stagnasi ekonomi, dan pastinya memicu sejumlah PHK. Kalau begitu Indonesia bagaimana? Kok rasanya diam-diam aja? PHK akan makin banyak nih, daya beli makin ambyar, ekonomi gelap. Kecuali Opung sih, enggak, terang benderang dia. Peace.